الحمد لله الحمد لله محمود على كل حال، الموصوف بصفات الجلال والكمال، المعروف بمزيد الأنعام والأفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذا العظمة والجلال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق القهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من نصره وكرمه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق الله المرسلين. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat kali ini dengan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita masih bisa kita manfaatkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam aktivitas yang kita kerjakan pada hari ini, pekerjaan yang kita lakungi, yang kita kerjakan hari ini, kita tinggalkan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang kita laksanakan hari ini tidak terlepas dari izin dan ma'unahnya Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbul Alamin, Allah sang pemilik seluruh alam jagat raya ini. Mulai dari makhluk yang paling kecil yang cuma bisa dilihat oleh mikroskop tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah makhluk Allah yang kecil saja yang tidak terjangkau oleh pandangan mata tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh alam semesta ini bertasbih, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu tidakkah kita malu kita sebagai hamba Allah yang didahulukan selangkah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia hamba Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna dari makhluk Allah yang lain lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan wa izil qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan makhluk Allah untuk sujud di hadapan Adam alaihissalam, di hadapan manusia, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Wa izil qulna, ketika Allah katakan sujudlah kalian di hadapan Adam, semuanya sujud illa iblis. Artinya kita sebagai hamba Allah yang didahulukan selangkah hendaknya setiap detik denyut jantung yang setiap hari berdetak hendaknya senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedetik pun kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas yang kita kerjakan diawali dengan bismillah, dengan nama Allah, sehingga tidak sedetik pun kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selawat berkembarkan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rindu rasanya kita ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin rasanya kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangatnya cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang perlu kita ingat adalah apa yang kita cintai hari ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah sebanding dengan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Walaupun di setiap solat kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Rasulullah itu berada di hadapan kita. Kalimat yang kita ungkapkan di dalam solat seakan-akan Rasulullah itu berada di dalam kita, berada di hadapan kita. Kita mengucapkan assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Seakan-akan Rasulullah itu berada di hadapan kita. Begitu cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saudaraku, apa yang kita cintai hari ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah sebanding dengan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Patah gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdarah pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kena rusuknya oleh panah. Melihat keadaan ini, para sahabat tidak sanggup melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat datang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya datang menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami tidak sanggup melihat keadaan engkau ini ya Rasulullah. Berdoa ya Rasulullah. Doakan orang-orang kafir yang menganiaya engkau ini ya Rasulullah. Rata mereka dengan tanah, musnah mereka ya Rasulullah. Dengan tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak wahai sahabatku, mereka sahabat engkau juga. Aku tidak akan mendoakan itu. Tetapi doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku simpan wahai sahabatku. Dengan herannya para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa doa itu ya Rasulullah? Untuk kami kah ya Rasulullah? Tidak wahai sahabatku. Kalian adalah sahabatku. Kalian beriman kepada Allah dan beriman kepadaku karena kalian berjumpa langsung denganku. Tetapi doa ini aku simpan untuk ikhwani. Ihwani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara engkau yang tidak pernah berjumpa denganku, tetapi dia senantiasa berselawat kepadaku. Begitulah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Bahkan bukan hanya itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummati. Ummati, ummati. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya. Begitulah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat tinggi. Bahkan di dalam solat kita tidak akan sah solat kita kalau kita tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib naik mimbar kalau tak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah pelaksanaan khutbah Jumatnya. Begitulah pentingnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, terutama kita yang hadir. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
takwa juga berarti ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Inilah takwa yang sesungguhnya. Orang-orang yang senantiasa ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada. Baik dalam keadaan duduk, berbaring, berjalan, pada waktu pagi, sore, siang, malam, bahkan akan tertidur sekalipun, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa yang sesungguhnya. Sebelum tidurnya dia menyerahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Dengan nama Allah kita hidup dan dengan nama Allah kita mati. Artinya setiap detik pun kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itulah takwa yang sesungguhnya. Orang-orang yang sedetik pun tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan denyut jantung kita sendiri yang setiap hari berdenyut, yang diucapkannya tak lain tak bukan adalah mengagungkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika denyut jantung itu telah berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, berhenti dia mengucapkan kalimat Allah, detak jantung itu senantiasa mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika jantung itu telah berhenti berdetak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka berhentilah kita hidup di permukaan bumi ini. Artinya sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa menghadirkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas yang kita kerjakan, hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaki yang kita langkahkan, kita bayangkan, kita perhatikan, tidak akan melangkah kaki ini, tidak akan mengayun tangan ini, tidak mendengar pendengaran telinga kita kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La qadirun illallah, tidak berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. La basyurun illallah, tidak melihat melainkan Allah Subhanahu wa taala. La sami'un illallah, tidak mendengar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Dahulu kita datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, maka hendaknya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan bersih. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Orang-orang yang datang pada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya dengan jiwa yang tenang, dengan amalan yang ia kerjakan, dengan ibadah yang ia kerjakan, dia datang menghampiri Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis Dakwah Islamiyah MDI Kota Pekanbaru menetapkan mahizul khutbah kita pada kali ini adalah berkenaan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata-kata ini tidaklah asing bagi kita, karena ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai muslim laki-laki maupun perempuan untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini nyata-nyata Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. Dalam ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengajak saudara-saudara kita untuk senantiasa melakukan kebajikan, menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Kullu haqqu walau kana muran. Katakanlah yang pahit itu walaupun sakit sekalipun. Artinya ketika yang benar itu kita ucapkan kepada saudara kita yang seiman,
saudara kita sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ketika yang ma'ruf, ketika yang benar itu yang harus kita sampaikan, kullu haqqu walau kana muran, katakanlah yang pahit itu walaupun sakit sekalipun. Artinya tugas kita sebagai mukmin, sebagai manusia di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk nantiasa memberikan yakninya nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya. Kita saling mengingatkan saudara kita, dan dalam keadaan lupa kita ingatkan kepada mereka, karena ini adalah merupakan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan kita di dunia ini ada hablum minallah, hablum minan nas. Baik hubungan kita dengan Allah, tentunya kita perbaiki juga hubungan kita sesama manusia. Hubungan kita sesama manusia hendaknya kita senantiasa mengajak saudara-saudara kita kepada kebajikan, menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, dan mencegah akan kemungkaran. Ketika kita melihat kemungkaran, kita cegah dengan tangan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tangan, dengan kekuasaan. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah. Ketika kita melihat kemungkaran itu, kita tidak sanggup merubahnya dengan tangan, pemerintah tidak sanggup merubahnya, maka robahlah dengan lisan, dengan mengingatkan saudara kita, mengatakan kepada mereka kalau itu bukan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan lisan ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama para mubalik dan mubalighah, untuk menyampaikan yang hak itu kepada orang yang ketika melaksanakan kemungkaran. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, tidak sanggup dengan lisan, maka jauhilah perbuatan itu. Inilah orang-orang yang lemah imannya. Artinya orang-orang yang lemah iman tidak bisa mencegah dengan kemungkaran itu dengan yakninya kekuasaan, dengan tangan, dan juga dengan lisan, lalu dia menjauhi perbuatan itu atau menjauhi orang melaksanakannya. Inilah orang-orang yang lemah iman. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah salat Jumat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingatkan saudara kita ketika dalam keadaan yakninya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Mudah-mudahan amal ma'ruf dan nahi munkar ini bisa kita tegakkan di daerah kita, di tempat kita tinggal. Ketika kita melihat terjadi yakninya kemaksiatan, maka kita harus merubahnya dengan yakninya mengingatkan kepada saudara-saudara kita, mengingatkan dengan kekuasaan, tidak mampu dengan kekuasaan, dengan lisan, dengan kita ingatkan kepada saudara kita tersebut. Apalagi di teknologi yang canggih hari ini, anak-anak kita dipengaruhi dengan yakninya perjudian online dan lain sebagainya. Harus kita musnahkan dan harus kita berupaya untuk mencegahnya sebelum ini menjalar kepada anak generasi muda kita yang akan menjadi harapan kita ke depan, yang akan membawa Islam 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Kita hendaknya senantiasa mencegah perbuatan dari keji dan perbuatan mungkar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa menegakkan yakninya amal ma'ruf nahi mungkar di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta yang kita miliki ini hanyalah sebagai alat bagi kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kemuliaan itu Allah letakkan kepada pangkat, jabatan, kekayaan yang kita miliki, kalau seandainya kemuliaan itu Allah letakkan kepada kekayaan, harta benda yang kita miliki, sesungguhnya Qarun lebih mulia dari kita. Qarun adalah harta yang tertimbun, tetapi kemuliaan itu bukanlah Allah letakkan kepada kekayaan dan harta benda yang kita miliki. Kalau seandainya kemuliaan itu Allah letakkan kepada pangkat, jabatan, dan kedudukan yang kita miliki, sesungguhnya Fir'aun jauh lebih mulia dari kita. Fir'aun adalah seorang raja yang ditakuti, bahkan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tetapi kemuliaan itu bukanlah Allah letakkan kepada pangkat, jabatan, dan kedudukan, tetapi kemuliaan itu Allah letakkan siapa yang akhir hayatnya tiada lain, tiada bukan yang dia ucapkan melainkan kalimat la ilaha illallah yadkhulul jannah, maka dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi. Mereka datang dengan jiwa yang tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa ibadatana amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim ijasadana wa sallim rizqina ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.